sudah belajar di rumah sepanjang minggu. Selasa papa mama bekerja sepanjang minggu. Nah, hari Minggu ini kita mau beribadah, kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan yang adalah sahabat kita, Tuhan adalah jagoan kita, pahlawan kita, Tuhan adalah penyelamat kita. Marilah saja kita bernyanyi Senin sampai Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sangat senang kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga siap untuk mendengar cerita firman Tuhan, Tuhan yang menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, ada sukacita hari ini? Ada. Untuk itu kita harus tetap memuji Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan karena anak-anak yang memuji Tuhan selalu dipenuhi dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu "赞美的孩子最喜乐"。Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada
menyanyikan lagu ini bersama-sama ya, dan kita buat gerakannya. Hidup kita, di dalam langkah kita, dan terus bertumbuh dan berbuah lebat. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan. Kembali di sekolah minggu GMI Hosanna Lubuk Pakam. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, hari yang Kau jadikan buat kami semua. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita tentang firman-Mu. Biar kami boleh dengan sungguh-sungguh hati mendengar dan memahaminya. Dan kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Berkati Lause yang akan menyampaikan, supaya sekiranya firman Tuhan yang disampaikan itu semua adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita hari ini akan mendengar cerita firman Tuhan tentang Jesus is my superhero. Oke adik-adik semuanya. Nah, adik-adik pasti punya superhero yang jadi jagoan adik-adik. Ada nggak? Nah, coba pikir-pikir. Kira-kira siapa ya jagoan-jagoan yang adik idolakan? Nah, apakah mungkin Batman, idola adik-adik sekalian? Superhero dengan kekuatan yang kaya raya, dengan kekuatan teknologi senjatanya, mampu mengalahkan musuh-musuhnya di Gotham City. Nah, Batman. Oke, atau mungkin yang lain, Iron Man. Nah, bagaimana Iron Man? Wah, superhero dengan baju robotnya yang keren, yang bisa menembakkan laser kemana-mana. Oke, apakah itu idola adik-adik? Atau mungkin Captain America, wah, satu superhero dengan perisainya yang luar biasa, ya, yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, berbadan tegap dan ganteng. Apakah Captain America idola adik-adik sekalian? Atau mungkin Hulk, ya, satu superhero berbadan besar, ya, semakin ditembak, semakin dipukul, semakin hebat. Semakin marah dia, semakin hebat, yang tak terkalahkan. Hulk, apakah Hulk idola adik-adik sekalian? Atau ini Captain Marvel, ya, satu superhero yang mampu menjaga alam semesta ini dengan kekuatannya yang luar biasa. Atau mungkin adik-adik suka ini Wonder Woman, iya,
dengan tari lasonya mampu mengalahkan musuh-musuhnya, ya, mampu mengendalikan petir dan segalanya dan sebagainya. Apakah ini idola adik-adik sekalian, Wonder Woman? Atau mungkin juga ini satu pahlawan yang suka berkelantungan dan dapat menembakkan jaring, ya, Spider-Man. Nah, siapa nih yang suka Spider-Man di sini? Coba angkat tangannya. Wow, hebat ya Spider-Man. Bisa lompat sana, lompat sini, menembakkan jaring dan mengalahkan musuh. Oke, atau mungkin ada idola lain, si pahlawan super cepat, Flash, yang sekejap sudah berada di mana, gitu ya, sudah bisa mengalahkan musuh dengan kekuatan super cepatnya. Flash, apakah ini idola adik-adik? Atau mungkin ada yang punya idola lain, superhero lain? Nah, atau ini Thor, ya, Thor, dewa petir ya, mampu menghentikan petir, punya Mjolnir ya, apa itu namanya? Palu yang luar biasa hebat ya. Nah, dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Atau mungkin juga ini Incredibles, ya, superhero keluarga ini yang luar biasa. Apakah ini idola adik-adik sekalian? Masing-masing anggota punya kekuatan yang berbeda-beda dan luar biasa. Atau mungkin ini Superman. Nah, kalau Pak Pur suka ini, idola Pak Pur ini Superman, ya. Dari kecil Pak Pur suka kali sama Superman ini. Sewaktu Pak Pur kecil, Pak Pur masih ingat nih, Pak Pur suka memakai handuk, ya, sebagai jubah terbang Pak Pur. Lalu Pak Pur bergaya begini, seolah-olah mau terbang, gitu ya. Nah, Pak Pur suka sekali dengan Superman ini, luar biasa, ya, ganteng, hebat lagi. Oke, atau mungkin ada idola yang lain, Naruto dengan jurus 1000 bayangannya. Apakah itu idola adik-adik sekalian? Nah, adik-adik coba pikirkan. Atau mungkin ada superhero lain yang Pak Pur belum sebutkan, yang mungkin menjadi idola adik-adik sekalian. Nah, coba pikirkan, siapa nih superhero yang menjadi jagoan adik-adik sekalian? Yang hebat-hebat tentunya kan? Nah, itu semua menjadi superhero jagoan kita. Oke, nah, ini semua adalah superhero fiktif, karangan buatan manusia. Oke, nah, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan sebagai superhero? Ya, sebenarnya banyak kriteria, banyak ciri khas sehingga seseorang layak disebut sebagai superhero. Ya, tapi Pak Pur coba definisikan, ya, coba pilih 3 kriteria sehingga seseorang bisa dikatakan sebagai superhero. Nah, yang pertama, superhero itu harus memiliki kemampuan, kekuatan super, makanya disebut superhero, kekuatan super. Nah, dari tadi yang Pak Pur tampilkan gambar-gambar superhero tadi, itu semua masing-masing punya kekuatan super, ya, seperti Superman, mampu terbang, ya, tahan dipukul, mampu menembakkan laser dari matanya, dan kalau ada kebakaran atau ada api yang besar, cukup ditiup, padam apinya. Itu kan kekuatan super dari Superman. Nah, atau mungkin dari si Hulk, kekuatan supernya apa? Oh, dia kekuatan supernya dengan pancaran sinar gamma yang terpancar ke tubuhnya, dia bisa hidung besar dan tahan pukul, tahan peluru. Mungkin itu kekuatan super dari si Hulk. Nah, begitu juga dengan pahlawan-pahlawan yang lain. Masing-masing punya kekuatan supernya, gitu kan? Sehingga mereka layak disebut sebagai superhero. Nah, kriteria yang kedua yaitu motivasi. Nah, motivasi itulah yang membedakan superhero dari para penjahat. Kalau kita lihat film-film tentang superhero ini, penjahat-penjahatnya juga mempunyai kekuatan super, iya kan? Nah, mereka juga hebat-hebat, tidak kalah hebat dengan para superhero ini. Tapi apa yang membedakan mereka dari superhero? Iya, motivasinya, alasannya, ya. Kalau superhero ini motivasinya itu menyelamatkan bumi, menjaga kedamaian. Itulah yang membedakan mereka dengan penjahat. Penjahat itu maunya merusuh, merusak dan segala macam, sehingga mereka dengan kekuatan supernya tapi berada di pihak yang jahat. Berbeda dengan superhero ini yang punya motivasi yang baik dan benar. Oke, jadi dengan motivasi yang baik dan benar itu menjadikan seseorang menjadi superhero yang hebat, yang mampu mengalahkan
si jahat. Begitu ya. Nah, oke adik-adik, yang ketiga menurut Lause adalah dukungan. Seorang superhero akan menjadi superhero yang hebat jika dia mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya, dari orang-orang terdekatnya. Benar bukan? Itu yang sering kita saksikan di film-film, iya kan? Jadi seorang superhero akan mendapat kekuatan tambahan begitu orang-orang di dekatnya, orang-orang di sekitarnya mendukung mereka. Iya kan? Seperti itu kan? Nah, jadi menurut Lause ada 3 hal yang membuat seseorang bisa dikatakan sebagai superhero. Yang pertama, punya kekuatan super, punya kemampuan yang hebat. Yang kedua, punya motivasi yang baik dan benar. Dan yang ketiga yaitu mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Itulah yang membuat seseorang layak disebut sebagai superhero. Di samping ada kriteria-kriteria yang lainnya, tapi menurut Lause 3 kriteria ini membuat seseorang layak disebut sebagai superhero. Nah, adik-adik, Lause mau tanya nih, siapa nih yang ada di gambar ini? Ayo, tahu nggak? Iya, ini adalah gambar Yesus Kristus. Nah, Lause bertanya, apakah Yesus Kristus layak disebut sebagai superhero? Oke, kalau kita lihat dengan kriteria tadi, dari segi kemampuan kekuatannya, dari segi motivasinya, dan dari segi dukungannya, apakah Yesus layak disebut sebagai superhero? Nah, dulu sebelum Lause mengenal Yesus Kristus, Lause mengidolakan Superman, iya kan? Nah, setelah Lause mengenal Yesus Kristus, Lause mau katakan, Jesus is my superhero. Saat ini yang menjadi superhero jagoan Pakur adalah Yesus Kristus. Oke, adik-adik sekalian, bagaimana? Siapa yang menjadi superhero jagoan adik-adik? Oke, kalau Lause adalah Tuhan Yesus. Jesus is my superhero. Itu yang Lause bisa katakan kepada adik-adik sekalian. Oke, nah berikutnya ini Lause akan mau tampilkan satu video tentang apa yang dilakukan Yesus saat murid-muridnya ketakutan. Oke, silakan ditonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kalian sial, badai segera datang. Tapi ya, namanya hidup di dunia, ya seperti ini. Kalian tidak tahu kapan badai akan menerjang. Badainya kencang sekali. Susah kendalikan kapal karena ombak ini. Ombaknya besar sekali. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, ini. Ayo. Sungguh puas aku lihat orang panik dan bingung. Biar manusia tahu betapa terkutuknya dunia mereka. Guru, kita akan tenggelam. Mengapa takut? Kamu yang kurang percaya? Aku mengardikmu. Tenanglah.
Wow, Yesus menghentikan badai itu. Oh, hebat. Mujizat lebih tepatnya, Chris. Aku yakin Miraculo pasti tidak bisa lakukan sehebat itu. Kamu tahu, Gis, aku juga berpikir seperti itu. Oke anak-anak sekalian, ini adalah gambar dari video singkat yang tadi ada ditonton, ya kan? Bagaimana Tuhan Yesus dengan kekuatannya memerintahkan angin ribut untuk reda dan badai pun hilang, betul ya? Jadi luar biasanya Tuhan Yesus kita, ya. Cukup diperintahkan angin ribut redahlah, langsung reda. Tadi yang awalnya murid-murid Tuhan Yesus ketakutan karena dalam perahu ada badai dan topan menerjang mereka. Mereka memanggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bangun, Yesus bangun. Yesus bangun dan membuat angin ribut tersebut reda seketika juga dengan perintahnya. Jadi Tuhan Yesus itu sangat-sangat luar biasa. Apakah cuma itu kekuatan Tuhan Yesus? Wah, ternyata tidak. Menurut Alkitab, begitu banyak hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus bagi manusia di bumi di saat itu. Oke? Nah, contohnya nih, Tuhan Yesus mampu mengubah air menjadi anggur. Luar biasa kan? Air menjadi anggur. Tuhan Yesus juga mampu memberikan makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu hal yang luar biasa. Berlipat-lipat ganda dari 5 roti, 2 ikan sampai 5.000 orang bisa makan. Luar biasa kan? Nah, itu Tuhan Yesus kita. Nah, berikutnya, Yesus juga mampu berjalan di atas air. Hebat nggak? Siapa nih bisa jalan di atas air? Gak ada kan? Yesus kita bisa berjalan di atas air. Nah, ini Yesus mencelitkan mata orang buta. Buta disembuhkan, bisa melihat kembali. Nah, apalagi? Wah, ternyata masih ada lagi, menghidupkan orang yang sudah mati. Wow, luar biasa kan? Sudah mati, mampu dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Berikutnya, ya, yaitu menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya, lumpuh disembuhkan dan bisa berjalan. Wah, luar biasa Yesus kita. Apakah hanya itu saja? Tidak, masih banyak lagi yang lain, hal-hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, ini satu ini, coba lihat. Ini Tuhan Yesus disalibkan, mati bagi kita. Ini satu kekuatan yang luar biasa. Yesus yang tidak bersalah, tapi dia menanggung semua kesalahan kita. Dia mati, disalibkan di kayu salib. Itu satu kekuatan yang luar biasa. Yesus tidak melawan, tidak bilang, saya tidak bersalah, saya tidak berdosa, bukan saya yang harus dihukum, tapi dia. Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus tidak melawan. Itu satu kekuatan yang luar biasa. Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berbuat dosa, rela menerima hukuman, disalibkan, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung dosa dan kesalahan kita. Luar biasa kan? Itu satu kekuatan yang luar biasa yang ditunjukkan Yesus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Dan kekuatan Yesus tidak berhenti di situ saja. Di hari ketiga kematiannya, Tuhan Yesus bangkit dari orang mati. Dari antara orang mati, Yesus bangkit dari kuburnya. Yesus mengalahkan maut, ya. Maut dikalahkan. Itu bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan kekuatan yang luar biasa mengalahkan setiap maut, menyelamatkan manusia.
Itulah Yesus kita. Apakah layak kita sebut sebagai superhero? Sangat layak. Inilah yang harusnya menjadi superhero idola kita. Nah, kalau kita lihat dari segi motivasi, apa sih yang menjadi motivasi, menjadi alasan, menjadi dasar Tuhan Yesus mau melakukan hal-hal yang tadi Lause sebutkan? Nah, yuk kita baca sama-sama. Ada nih tertulis di Alkitab di Yohanes 3 ayat 16. Nah, saya yakin nih adik-adik semuanya sudah rata-rata menghafal ayat ini, ya kan? Yuk kita baca sama-sama ya. Kita bacakan dengan lantang, satu kata demi satu kata. Yuk ikuti Lause baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah yang menjadi motivasi, menjadi alasan kenapa Yesus Kristus mau melakukan hal-hal yang Lause sebutkan tadi. Ya, Tuhan Yesus karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, kepada dunia ini. Tuhan Yesus datang supaya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah motivasi yang luar biasa yang membuat Yesus melakukan hal-hal semua yang proses sebutkan tadi. Menanggung dosa kita, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itu semua karena kasih-Nya, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu motivasi yang luar biasa. Nah, apakah Yesus Kristus masih diragukan menjadi superhero kita? Tidak lagi, iya kan? Yesus Kristus benar-benar luar biasa. Ya, dari segi kekuatan sangat hebat, dari motivasinya sudah sangat luar biasa. Datang karena kasih-Nya menyelamatkan kita supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu dari segi dukungan, orang-orang terdekat Yesus memberikan dukungan yang luar biasa. Maria Magdalena dan orang-orang lainnya, murid-murid Tuhan Yesus, bahkan Bapa di surga, semua memberikan dukungan yang luar biasa kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, mari Lause ajak adik-adik semuanya, jadikan Yesus Kristus sebagai superhero jagoan adik-adik. Katakan sama-sama dengan Lause, Jesus is my superhero. Oke? 1, 2, 3. Jesus is my superhero. Oke, Tuhan Yesus adalah superhero kita. Oke, adik-adik sekalian, ternyata selain sebagai superhero, Yesus Kristus adalah sebagai penyelamat kita. Jesus is my savior. Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Yuk kita katakan sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Jesus is my savior. Iya, adik-adik semuanya, mari, sangat gampang. Kita hanya perlu percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dia akan menjadi superhero kita yang selalu ada setiap saat bersama-sama dengan kita dan menjadi juru selamat kita. Yuk adik-adik, Lause ajak baca lagi satu ayat kitab, yaitu di Lukas 19 ayat 10. Kita baca sama-sama lagi ya. Yuk. Ini ayatnya. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang ke dunia ini melakukan hal-hal yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan kita semua. Ya, jadi itulah superhero yang layak kita idolakan, yang benar-benar ada
yang nyata bagi kita. Oke? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik sekalian dan Lause, semuanya dicari dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita hanya perlu percaya kepadanya. Oke? Itulah adik-adik sekalian yang Lause ceritakan firman Tuhan hari ini tentang Jesus is my superhero. Oke, adik-adik, sebenarnya ini ada satu lagi. Kita tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Hanya sekedar menjadikan Tuhan Yesus sebagai superhero kita, sebagai juru selamat kita. Ada satu lagi yang Tuhan Yesus mau dari kita sekalian. Oke, apa sih yang Tuhan Yesus mau? Nah, Tuhan Yesus mau mengajak kita semua, adik-adik semua, Lause, kita semua menjadi superhero-superhero-nya Tuhan Yesus. Oke, yuk kita lihat ke diri kita masing-masing. Apa sih kemampuan yang kita miliki? Tuhan Yesus bilang tidak perlu punya kemampuan yang luar biasa untuk menjadi superhero-superhero-nya Tuhan Yesus. Cukup adik-adik sadar dengan kemampuannya dan mau berserah, adik-adik sudah bisa jadi superhero-nya Tuhan Yesus. Nah, di sini Lause tunjukkan beberapa contohnya. Nah, superhero yang pertama, superhero of courage, ya, superhero pemberani. Nah, adik-adik yang pemberani, mari yang jadilah superhero yang pemberani, superhero of courage. Ya, jika adik-adik menemukan ada ketidakadilan, adik-adik boleh bersuara. Ini tidak benar, harusnya seperti ini. Memberikan ketenangan dan keamanan, itulah superhero of courage. Nah, mungkin ada lagi yang lain, yaitu superhero of love. Ya, adik-adik menjadi pahlawan kasih. Ya, adik-adik yang penuh dengan kasih, memberikan perhatian, kasih sayang kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan adik-adik merasakan kehangatan kasih dari adik-adik sekalian. Nah, berikutnya mungkin superhero of joy, ya, superhero sukacita. Jadi adik-adik dengan kasihnya Tuhan Yesus berbagi sukacita ke orang-orang yang memerlukan. Ada yang sedih, ada yang lagi banyak masalah, ya. Adik-adik memberikan sukacita, penghiburan, mungkin menemani mereka. Jadi adik-adik dengan kehadiran adik-adik membawakan sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi dengan kasih Tuhan Yesus, adik-adik membagikan sukacita dengan setiap orang yang adik-adik jumpai. Nah, mungkin yang berikutnya yaitu superhero of truth, ya, superhero kebenaran, pahlawan kebenaran. Dengan kehadiran adik-adik, hal yang benar dikatakan benar, hal yang salah dikatakan salah. Jadi adik-adik menunjukkan yang benar harusnya seperti ini. Nah, itulah pahlawan kebenaran. Oke? Nah, yang berikutnya mungkin adik-adik bisa menjadi superhero of wisdom, ya, superhero bijaksana. Jadi dengan hikmat dari surgawi, hikmat kepintaran dari Tuhan Yesus, adik-adik menjadi pahlawan-pahlawan kebijaksanaan, membagikan hal-hal yang bijaksana, keputusan-keputusan yang adil, dan mungkin membantu orang-orang yang lagi kesusahan dengan hikmat dari surgawi. Jadi adik-adik, mungkin selain ini adik-adik punya kemampuan lain, ya, kemampuan-kemampuan yang lain yang bisa berguna bagi orang-orang di sekitar. Mari Tuhan Yesus mengajak adik-adik sekalian untuk menjadi superhero-superhero-nya Tuhan Yesus. Dengan kehadiran adik-adik membawa berkat bagi orang-orang di sekitar. Oke, itulah yang Tuhan Yesus mau. Jadi kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai superhero kita, kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita mau menjadi superhero-superhero-nya Tuhan Yesus. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Saya harapkan adik-adik sekalian dapat mengerti, memahaminya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Oke, sekarang langsung aja kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai mendengar cerita firman-Mu. Ajari kami untuk mengerti, memahami,
dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai superhero kami. Kami mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Dan kami mau menjadi superhero kecil kepunyaan Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang yang kami jumpai, mereka merasakan kasih Tuhan Yesus. Kami membagikan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan kemampuan kami yang seadanya, kami boleh membagikan sukacita, membagikan berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekalian, sampai di sini cerita firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu depan. Dadah. Hero of courage, ku pemberani. Hero of love, ku penuh kasih. Hero of joy, selalu bersuka cita. Hero of truth, selalu berkata jujur. Hero of wisdom, ku jadi bijaksana. Aku bisa sebab Yesus pahlawanku. Jesus superhero, Jesus you're my superhero. Yes, Jesus is my superhero. Jesus superhero, Jesus you're my superhero. Yes, Jesus is my superhero. Hero of courage,
kasih. Yuk anak-anak, kita semua bangkit berdiri. Kita mau doa Bapa kami. Lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们就用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们因见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。